Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini live perdana saya di TikTok ya. Ini saya live perdana di TikTok. Kita bahas tentang kodam berkaitan dengan kodam pendamping ya. Karena mumpung ini saya bisa live di TikTok, jadi yang pengen bully saya secara live monggo ya. Karena saya akan jelaskan mengenai penggunaan penjelasan saya mengenai kodam pendamping ya. Saya akan jelaskan secara mungkin segamblang-gamblangnya tapi yo kita coba saja ya, karena ini live TikTok, jadi mungkin yang perlu saya jelaskan nantinya adalah yang bertanya. Dan ini sudah mulai ini belum ada yang bergabung ya. Sudah ada banyak. Nah, ini banyak sekali komentar-komentar yang luar biasa membangun dan masukan juga buat saya gitu ya mengenai keilmuan kodam pendamping ya. Karena yang jelas kodam pendamping ini saat saya membaca komen-komennya ini langsung ada tanggapan yang banyak negatifnya ya. Negatifnya karena ada keidentikan di mana kodam pendamping itu selalu diidentikan dengan hal-hal yang musyrik seperti itu ya, atau hal-hal yang negatif lainnya. Yang jelas mungkin ini ada sudut pandang lainnya yang perlu panjenengan ketahui ya, bahwa hal-hal yang diciptakan Gusti Allah itu pasti ada positifnya dan juga ada negatifnya juga. Tapi rata-rata yang diciptakan oleh Gusti Allah itu adalah hal-hal yang negatif. Dan hal-hal yang positif, maaf ya. Semua yang diciptakan Gusti Allah itu adalah hal-hal yang positif. Nah, menjadi negatif adalah ketika orang yang menggunakannya ini ya, orang yang menggunakan ini untuk hal-hal yang tidak diajarkan, yang dilarang oleh Gusti Allah, itu yang akhirnya menjadikan semua itu menjadi negatif ya. Salam dari Lombok, salam balik Mas Rizky. Nah, jadi buat panjenengan semuanya, cobalah kita membuka lagi ya mengenai keilmuan kodam pendamping itu. Kodam pendamping ini sebenarnya adalah makhluk ciptaan Gusti Allah yang bisa kita gunakan sebagai alat bantu spiritual ya. Alat bantu spiritual. Kita jelaskan di sini ya. Ini khawatir nih papan tulisnya ambrol, ini goyang-goyang ya. Jadi alat bantu spiritual seperti apa? Ya gini misalnya ya. Saat Anda manjat tebing ya, ini tak tulis kayak gini ya, ini ada orang manjat tebing ya. Nah, saat Anda manjat tebing, kalau pasti pakai peralatan ya, ada yang pakai kalar tali ya, tali semacam itu ya, tali untuk memanjat tebing. Nah, ini juga sebagai alat bantu ya. Jadi saat orang manjat tebing itu dia membekali dirinya dengan berbagai peralatan, alat pemanjat tebing. Nah, begitulah kodam itu sebagai alat spiritual panjenengan untuk menjalani kehidupan ini. Karena meskipun zaman sudah modern seperti ini ya, kita itu perlu yang namanya proteksi spiritual. Karena di luar sana itu akeh ya, banyak orang-orang yang mencoba menjatuhkan kita itu dengan cara-cara yang tidak terlihat oleh mata seperti itu. Nah, saya jelaskan ya mengenai ini ya, biar lebih paham lagi mengenai apa sih maksudnya alat bantu spiritual ini ya. Ini misalnya lah Anda naik tebing ke sini ya, naik manjat tebing gitu ya, kita bawa tali, terus kita merangkak ke arah sini. Terkadang kita juga menemukan batu-batu yang bisa kita gunakan untuk pegangan semacam itu. Terus dipijak ya, batu yang dipijak atau dengan pegang. Nah, kodam itu bisa diibaratkan juga menjadi batu-batu yang bisa jenengan jadikan pegangan atau pijakan. Ataupun kodam itu sendiri juga diibaratkan adalah tali yang digunakan untuk memanjat tebing itu sendiri. Nah, gampangnya seperti itu ya. Jadi tetap kita itu memohon ya, segala urusan kita itu dimudahkan oleh Gusti Allah. Tetap kita meminta pertolongan
kepada Tuhan ya. Nah, pertolongan dari Tuhan ini misalnya ginilah. Pertolongan ya kita itu kepada Gusti Allah, kepada Tuhan ya. Misalnya gini, panjenengan lapar ya, panjenengan lapar. Apakah Anda cukup kalau Anda lapar pasti kan kepengen kenyang ya. Nah, nih biar selundrung lagi. Nah, orang lapar pasti pengennya kenyang ya. Nah, apakah cukup agar kenyang kita itu berdoa saja, seperti itu, tidak melakukan apa-apa. Jadi kita itu juga butuh ikhtiar untuk mewujudkan supaya kita kenyang ya. Nah, agar kita kenyang yuk kita ikhtiar, kita cari makan ya, kita cari makan pastinya. Nah, untuk makan ini sendiri ya. Jadi jenengan oleh mangan sego goreng, oleh mangan boto, oleh mangan tonggomu seperti itu ya. Boleh makan dengan tujuannya adalah kenyang ya. Jadi secara zaman sekarang ya, kalau cuma sekedar berdoa saja itu kayak susah untuk dikabulkan hajat-hajat panjenengan. Nah, ini alhamdulillah ini live pertama saya di TikTok langsung diserbu banyak orang ya. Yang terima kasih, ini kira-kira bisa di-download gak ya nanti. Jadi seperti itulah. Oke, kita langsung ke penjelasan berikutnya ini ya, biar langsung gamblang juga. Manusia itu ini biar kelihatan tulisannya, saya geser. Ini kelihatan ya. Nah, manusia itu belum. Manusia itu terdiri dari dua hal kalau menurut saya ya. Jasad ya. Ini jasad nih yang terlihat kita ini ya, jasad dan roh. Ya, manusia ini terbagi jasad dan roh. Nah, jasad ini ya agar hidup itu dia butuh asupan gizi ya, asupan gizi, makan, minum seperti itu ya. Kalau lapar harus makan dan minum. Sementara roh panjenengan ini sebenarnya itu juga butuh asupan ya. Butuh asupan. Ya, biar apa? Biar Anda semangat, biar Anda tidak lemah letih lesu ya, karena roh itu juga ada hal energi yang negatif dan positif itu bisa ya, karena itu bisa dideteksi dari relung hati Anda yang paling dalam ya. Kalau Anda rasanya itu nelongso terus itu artinya ada energi negatif pada panjenengan ya. Kalau Anda ngerasa bunga itu berarti ada energi yang positif. Nah, energi negatif dan positif dari roh ini kan naik turun ya, naik turun, dan kita perlu menstabilkan energi tersebut. Nah, salah satu asupan roh itu bisa dengan cara berdoa, berzikir atau ikhtiar-ikhtiar lainnya. Dan yang jelas intinya di sini adalah selain dengan doa ataupun dengan ikhtiar-ikhtiar batin lainnya, Anda bisa gunakan energi kodam ya. Kodam pendamping itu adalah asupan, istilahnya sarapane ruh panjenengan ya, supaya panjenengan nanti bisa lebih semangat, power pengasihannya itu lebih meningkat, kewibawaannya meningkat, terus kerezekiannya juga insya Allah diperbaiki oleh Gusti Allah juga ya, seperti itu ya. Jadi anggap saja kita punya HP ya, punya HP, dan HP ini mereknya Pengasihan ya, Pengasihan. Nah, Pengasihan ini juga energinya itu ya naik turun, dan untuk band full lagi itu perlu dicas ya. Nah, salah satu cara untuk dicas itu ya menggunakan kodam pendamping ya. Kodam pendamping itu fungsinya untuk mengecas energi-energi spiritual panjenengan tetap ya. Jadi dari sini semoga Anda memahami lebih dalam lagi mengenai kodam pendamping itu fungsinya untuk apa. Yang jelas kodam pendamping itu bukanlah hal yang perlu tidak ada kaitannya, apa istilahnya, kodam itu bukan hal yang disembah-sembah, karena banyak orang yang mengatakan bahwa kalau orang percaya kodam itu musyrik. Ini sama juga anggapan Anda percaya air musyrik, percaya apa musyrik gitu ya. Karena anggap saja kodam itu ya sama dengan ciptaan Gusti Allah yang lainnya ya. Jangan langsung dikategorikan yang negatif seperti itu ya.
Salam dari Ponorogo, salam balik Mas Ana C. Seperti itu, oke. Jadi kesimpulannya adalah ya disimpulkan sendiri kalau mengenai penggunaan kodam ya, apakah baik atau buruk itu kembali kepada panjenengan ya. Kodam negatif atau kodam itu sesuatu yang negatif atau positif itu ya kembali kepada panjenengan. Misalnya gini aja lah, kenapa saya kembalikan kepada panjenengan ya. Misalnya gini ya, ini ada air putih sini, ada air putih ya. Air putih ini pastinya untuk menghilangkan haus ya. Air putih itu di dunia ini ya banyak yang disalahgunakan ya. Ada yang dijadikan campuran minuman keras ya, miras. Ada yang dijual jadi minuman boba. Seperti ini kembali kepada panjenengan. Jenengan mau milih minum air boba, air boba atau air minuman keras, itu kembali pada panjenengan. Begitu pula dengan yang namanya kodam. Saya kembalikan kepada panjenengan. Monggo, monggo mau digunakan yang positif atau negatif terserah panjenengan. Oke ya, saya rasa itu dulu ya live TikTok perdana saya ini. Terima kasih kepada 30 orang, nambah lagi 32 orang yang sudah nonton live saya pagi hari ini. Ini saya geser papan tulisnya, dan kalau panjenengan ada pertanyaan-pertanyaan, ada baiknya pertanyaan-pertanyaan panjenengan ini disampaikan di Instagram saya atau di WhatsApp asisten saya ya. Saya tulis di sini nomor WhatsApp. Nggak usah, nanti diblokir TikTok. Ya, ini gara-gara nomor WhatsApp videonya di blokir TikTok ya. Oke, teman-teman TikTok semuanya, terima kasih ya, salam kenal. Yang jelas di sini saya mencoba mengenalkan mengenai manfaat dari kodam pendamping itu sendiri ya. Jadi apapun yang saya sampaikan ini, kalau ada bener itu ya berarti saya diberi petunjuk oleh Gusti Allah untuk menyampaikan hal yang benar. Tapi kalau yang saya sampaikan ini mungkin keliru ya, memang kebodohan saya sendiri. Itu buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Salam Ning Putri, salam saking Jogja, salam balik Mbak Ning Putri, ya. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah memberikan komentar-komentar positif di video-video saya. Karena saya paham, saya nggak bisa istilahnya membuat orang memahami mengenai kodam pendamping itu sendiri. Semuanya kembali kepada panjenengan, kebijakan pada diri panjenengan sendiri ya. Terima kasih, dan ini cara mengakhirinya gimana ini? Oke, itu dulu guys. Terima kasih semuanya sudah nonton live saya, dan sampai jumpa di live saya. Insya Allah saya akan selalu live di jam segini itu ya, jam segini, jam berapa ini tadi, jam 10-an ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan ini.